Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat dalam proses daring pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teks ulasan. Teks ulasan merupakan sebuah teks berisi tentang tinjauan atau penilaian pada sebuah karya. Karya ini bisa berupa buku, bisa juga berupa film. Di dalam teks ulasan yang perlu kalian pahami adalah struktur teks ulasan. Sebetulnya ada beberapa versi tentang struktur teks ulasan, tetapi kita menggunakan versi yang lebih lengkap dan yang mudah kita pahami, yaitu ada 5 struktur di dalam teks ulasan. Di modul kalian juga sama, ada 5 struktur. Struktur yang pertama adalah identitas karya. Jika kalian mengulas sebuah buku, misalnya saya contohkan buku seperti ini, ya, identitas buku ini ada di halaman depan, di halaman awal sebelum kata pengantar, di mana yang harus dicantumkan di dalam teks ulasan ada judul buku, penulisnya siapa, penerbitnya, kemudian tahun terbit, bahkan tebal, panjang, tipisnya itu juga bisa dicantumkan di dalam teks ulasan. Bagaimana kalau kita mengulas sebuah film? Tentu identitas karyanya sudah berbeda. Kalian harus menyebutkan tidak hanya judul, sutradaranya siapa, kemudian pemainnya, rilis tahun berapa durasinya. Itu terkait dengan identitas karya. Oke. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini merupakan paparan yang menjelaskan bagaimana keberadaan karya yang kita ulas. Misal, kalau karya kita ini kita ulas, buku ini tentu sangat bermanfaat digunakan untuk proses pembelajaran di kalangan siswa. Kalau film, kalian mungkin pernah melihat Ayat-Ayat Cinta atau film-film drakor yang paling kalian sukai. Itu kalau lagi booming, fenomenal, bisa dimasukkan dalam orientasi ini. Apakah dia mendapatkan penghargaan dan penghargaannya bisa disebutkan. Oke. Selanjutnya, struktur yang ketiga di sini ada sinopsis. Seperti kita ketahui, sinopsis adalah ringkasan secara garis besar, secara jelas tapi singkat yang menggambarkan isi karya yang kita ulas. Itu masuk struktur sinopsis. Struktur yang keempat ada analisis. Analisis ini merupakan kajian yang sifatnya objektif. Misalnya, kalau kita mengkaji sebuah buku seperti ini non fiksi, maka di dalam analisis dicantumkan materi apa saja yang ada di dalam buku ini. Kalau kalian mengulas tentang misalnya novel atau cerpen, tentu kalian harus menunjukkan analisis bagaimana penokohannya, latarnya, sudut pandang, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Itu masuk analisis. Kemudian terakhir, struktur yang terakhir adalah evaluasi. Struktur ini berisi pandangan pengulas yang berhubungan dengan kelebihan dan kekurangan pada sebuah karya. Saya contohkan. Modul kalian saya bandingkan dengan buku ini. Kalau saya mengulas buku ini, tentu di dalam evaluasi saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, buku ini sangat menarik karena kertasnya menggunakan kertas yang putih, fontnya juga sangat jelas, ada beberapa gambar pendukung, dan itu memudahkan siswa untuk mempelajari materi. Berbeda dengan mungkin di modul, kekurangannya mungkin terlalu buram, tetapi mungkin kelebihan di modul ini sudah cukup lengkap paparan materinya dan soal-soalnya. Itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan kelebihan, kekurangan pada sebuah karya itu masuk di dalam struktur evaluasi. Kemudian ditutup dengan pandangan yang subjektif secara garis besar yang merupakan rekomendasi dari penulis atau penulis teks ulasan
apakah buku ini layak? Apakah karya ini layak dinikmati? Apakah karya ini sangat pantas untuk ditayangkan atau buku ini menjadi bestseller? Itu merupakan bagian yang lebih subjektif dari pengulas, merekomendasi kepada pembaca atau kepada masyarakat. Oke anak-anak, itu yang harus saya sampaikan tentang struktur teks ulasan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian pahami dan kalian lebih menambah wawasan tentang teks ulasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.